Dengan hadirnya kita di majelis ini, kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai wasilah atau sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga kepada keluarga kita, terkhusus kepada kedua orang tua kita, nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian fikih kita masih berkaitan mengenai arkanus shalah, ya, tentang rukun-rukun salat. 3 rukun terakhir dari 13 rukun salat. 3 rukun yang terakhir dari 13 rukun salat, ya. Adapun rukun yang ke-11, karena 10 yang pertama alhamdulillah sudah kita guyuri daripada waktu-waktu sebelumnya, ya, atau bulan-bulan sebelumnya. Sekarang rukun yang ke-11. Apa itu Bapak Ibu sekalian rukun yang ke-11? Rukun salat yang ke-11. Apa rukunnya? Ada yang masih? Yang pertama niat, ya. Yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Yang kelima ruku, ayat itu sunnah. Ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud 2 kali. Yang kedelapan duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang ke-10 apa? Sebelum salawat duduk tasyahud akhir. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Adapun rukun salat yang ke-11 yang juga merupakan salah satu daripada rukun bacaan, yakni bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perihal bersolawat di dalam salat yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, itu kan ada 2 tuh, ya. Ada di tahiyat awal dan juga ada di tahiyat akhir. Yang menjadi rukun salat yang di tahiyat akhir. Yang menjadi rukun salat adalah solawat yang dibaca di tahiyat akhir, di rakaat terakhir kita. Nah, itu yang menjadi rukun salat kita, yang wajib harus dibaca dan sesuai dengan ketentuannya. Ya, kalau solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tahiyat awal, yang biasanya di rakaat kedua salat kita selain salat subuh, ya, itu hukumnya apa? Sunnah ab'ad, ya. Sunnah ab'ad, sunnah hukumnya kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi dia ab'ad, ya. Kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Nah itu, ya. Jadi jangan sampai salah kita memahaminya, bahwasannya sholawat yang diwajibkan ketika kita sholat itu yang di tahiyat akhir, ya. Selesai kita membaca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah kan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kadar wajib paling pendeknya salawat, tidak boleh kurang dari situ, ya. Kalau nak ditambahi sayyidina faddaluh, silakan, tidak jadi masalah, no problem, ya. Tapi tidak boleh kurang dari Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tidak boleh kurang dari situ. Nah, itu yang hukumnya wajib, ya. Itu yang hukumnya wajib. Adapun wa ala ali,
ya Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad itu kalau di tahiyat akhir hukumnya sunnah abad. Ya. Sunnah abad wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah abad. Tapi kalau di tahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu tidak disunnahkan di tahiyat awal. Ya. Malahan kata para ulama makruh. Ya, ibu kan bisa membedakan Bapak Ibu sekalian tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Jadi kalau tahiyat akhir itu khulasatul kalam kesimpulannya sampai mana bacaan kita sampai salawat kepada Nabi titik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai tahiyat awal. Jangan ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kata para ulama makruh. Nambahi salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat awal. Nah, kalau di tahiyat akhir ya wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Ya, bahkan sunnah abad. Makanya kalau kita mengelarkan menyelesaikan salat kita ya akhir bacaan yang kita baca, kalau kita nandak sampai akhir betul salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu disunnahkan wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyat akhir dan tidak ada wajib. Yang wajib cuma salawat kepada Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selebihnya salawat kepada keluarga Nabi itu sunnah. Dan juga salawat kepada salawat Ibrahimiyah. Ya, yang kita baca sampai innaka hamidum majid itu pun hukumnya sunnah. Nah, ya. Ini yang ke-11 ya. Kemudian yang ke-12 setelah salawat apa? Salam. Ya. Nah, perihal salam ini Bapak Ibu sekalian adalah rukun bacaan juga. Kenapa kami sering nyampaikan kita harus bisa membedakan ini rukun bacaan, ini bukan rukun, ini rukun perbuatan, ini bukan rukun perbuatan. Karena ketika rukun solat itu dikategorikan rukun bacaan, artinya apa? Kita harus bacanya dengan benar. Jangan sampai salah huruf atau salah tasdid tidak dibaca misalnya, itu bisa menyebabkan salat kita tidak sah. Ya, itu untuk perihal berkaitan mengenai rukun bacaan salat kita. Makanya harus betul-betul kita perhatian terhadap bacaan yang diwajibkan ketika kita mengerjakan salat, jangan sampai ada yang salah. Nah, perihal salam ya, salam yang wajib ya, ketika kita salat batas kadarnya tidak boleh kurang dari assalamualaikum. Tidak boleh kurang dari situ. Jadi kalau ada yang salat assalam sah tak salatnya? Tidak sah. Ya, kadar wajib bacaan salam paling pendek tidak boleh kurang ya, itu assalamualaikum. Nah, itu kadar wajibnya. Adapun nambahi warahmatullah itu sunnah, sepakat para ulama. Ya. Makanya kan kalau kita salat kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita harus tahu yang wajibnya itu batas mana assalamualaikum. Jelas itu wajib. Ya, nah warahmatullah itu sunnah dan kesunnahannya sepakat para ulama. Bahkan di seluruh madhab yang ada di dunia ini warahmatullah itu disunnahkan ya di dalam salam setiap solat kita. Nah, lain halnya dengan wabarakatuh. Ya, lain halnya dengan wabarakatuh. Ketika kita solat 5 waktu pakai wabarakatuh tak? Salat subuh tadi salam kan? Apa tidak salam lagi? Langsung tegak lagi Yang pasti baca salam. Baca tidak wabarakatuhnya ibu-ibu? Tidak kan? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, perihal nambahi wabarakatuh, apa hukumnya? Kalau dalam salat 5 waktu makruh. Dalam salat 5 waktu makruh. Nah, kesunahan wabarakatuh itu ada di salat janazah. Itu pun masih ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Bukan beda madhab, dalam satu madhab seperti Imam Syafi'i. Madhab kita kan Imam Syafi'i. Itu antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, ada yang mensunnahkan nambahi wabarakatuh, ada yang tidak mensunnahkan nambahi wabarakatuh. Makanya kalau kita bapak-bapak terkhusus ketika mengimami atau ketika menghadiri menjadi jamaah salat janazah
dengar imam ada yang nambahi wa barakat, ada yang pakai wa barakatuh dan ada yang tidak pakai wa barakatuh, berarti ngambil pendapat salah satu dari dua imam ini. Kesimpulannya dalam sholat jenazah sendiri ya itu masih ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama ya. Kalau Imam Ibnu Hajar kata beliau sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Imam Ramli assalamualaikum warahmatullahi, beliau tidak mensunnahkan nambahi wabarakatuh. Nah ya, tapi kalau di sholat 5 waktu jelas tidak disunnahkan, cukup sampai assalamualaikum. Nah berhubung ini rukun bacaan Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan, kalau di sini sebutkan ada beberapa syarat keabsahan salam. Yang pertama kita ambil singkatnya tidak perlu galau-galau, yang penting-pentingnya wajib pakai alif lam. Ya, wajib pakai alif lam. As. Kadang banyak orang salah apa? Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Ada alif lam tidak itu? Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah salatnya. Nambahi alif lam sebelum huruf sin ya, itu wajib. Assalamualaikum. Makanya kalau kita dengar ada imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, batal salatnya. Kita pun kalau salat demikian batal. Ya, karena alif lam ketika kita mengucapkan salam di salat kita itu hukumnya wajib. Assalamualaikum. Nah, itu assalamualaikum. Nah, adapun kesunahannya Bapak Ibu sekalian ya, kesunahan ketika kita salam itu ini sunnah hukumnya. Tetapi kadang ya banyak menyebabkan jemaah yang sholat itu batal karena mengerjakan hal sunnah ini. Contoh, noleh ke kanan, noleh ke kiri pada waktu membaca salam, itu hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke kanan, noleh ke kiri, itu hukumnya? Hah? Kalau dibalik ya mana? Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama kiri, yang kedua kanan. Atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Misal, kan akhir zaman ini banyak orang salat pakai sensasi baru, biar apa? Biar viral. Kalau tidak itu tidak ngetop. Kan itu akhir zaman kan? Ayo, siapa yang banyak tingkah viral insya Allah ngetop banyak duitnya. Iya. Padahal gawe tidak benar galau kan? Nah itu. Nah sekarang noleh kanan, noleh ke kiri pada waktu kita salam itu apa hukumnya? Ah? Wajib dan sunnah, jadi cak manut segitunya itu. Kata bapak wajib kanan, sunnah kiri. Ada yang pendapat lain? Tidak apa-apa. Wajib kanan, sunnah kiri. Jadi kalau yang leher kanannya sakit noleh ke kanan, tidak noleh dia. Apa namanya apa? Bantalan ya, bahasa kita Palembang. Tidak acak noleh ke kanan, tidak noleh ke kanan, berarti tidak sah salatnya. Jadi noleh ke kanan ataupun ke kiri itu sunnah galau. Ya, itu sunnah galau. Baik yang ke kanan atau ke kiri. Nah, istilah yang wajib pertama, salam yang pertama, nah itu yang wajib. Nolehnya tidak. Ya. Salam itu kan dua kali itu. Yang pertama dengan yang kedua, yang ke kanan sama yang ke kiri. Nah, salam yang pertama itu yang hukumnya wajib. Ya. Nah, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Salam yang pertama hukumnya wajib. Jadi salam dalam sholat itu cuma sekali wajibnya. Itulah yang pertama. Sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Misal Bapak Ibu sekalian gambarnya cek ini biar paham. Ketika salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, kemudian maaf dia buang angin, katanya. Kemudian salam lagi dia assalamualaikum warahmatullahi, batal tak salatnya? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya batal tak salatnya? Ngapa tak batal? Karena wajibnya sudah. Ya, itu alasan tidak batal. Karena salam pertama itu adalah salam yang wajib dan sudah dibacanya sebelum dia buang angin. Tapi hukum salatnya haram. Loh kok bisa haram? Kenapa haram? Nah itu alasan yang kedua.
ketika seseorang sudah berhadas, buang angin setelah salam yang pertama, tidak boleh melanjutkan salam yang kedua. Makanya hukumnya haram. Padahal sunnah tadi kan? Ya. Salam yang kedua itu kan hukumnya sunnah. Iya. Nah, ketika dia posisinya sudah batal sudah. Kalau kita batal, boleh tidak kita sholat lagi? Nah, ketika dia sudah batal, dia masuk ke lagi dirinya dalam sholat. Assalamualaikum, itulah yang menyebabkan jadi haram. Makanya kalau sudah buang angin di salam yang pertama, setelah salam yang pertama, jangan maco salam yang kedua. Ya, yang tadi hukumnya sunnah bisa jadi haram. Nah, sah sholatnya. Kenapa? Karena kewajiban salam yang pertama sudah dia baca. Makanya yang wajib itu salam yang pertamanya, yang kedua sunnah. Perihal noleh ke kanan, baik ke kanan ataupun ke kiri itu sunnah galau. Nah, perlu kita perhatikan ya, kalau salah tata cara noleh itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, ada kebanyakan mau salam, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Berbunyi pula. Itu batal sholatnya. Kenapa batal? Karena di antara syarat sah salam pada waktu kita baca salam itu wajib ngadep kiblat. Nah, salat itu pada waktu kita ngadep kiblat, yang mana yang wajib ngadep kiblat itu? Apa gai kita? Hah? Dado kita ini wajib ngadep kiblat. Makanya ketika salam, ya, jangan dado ini melok noleh kanan noleh kiri pula. Assalamualaikum, noleh ke sana sudah. Ini yang membatalkan sholat. Ya, sudah nak nutup sholat, sayang, jadi batal. Kenapa? Tadi, ya, padahal sudah nak nutup sholat. Nah, dadonya berpaling, tadi kiblat, kemudian berpaling. Makanya ketika noleh ke kanan itu, yang disunnahkan noleh itu kepalanya, bukan dadonya. Dadonya harus tetap menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum, selesai ke dulu kum. Warahmatullah. Sampai kapan habis warahmatullah ini? Bacaan warahmatullah, kira-kira yang digambarkan sahabat, ya, pipi Nabi itu merahnya kejingoan oleh sahabat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kira-kira be? Ya, tidak usah minoleh ke belakang nih, tidak perlu. Kira-kira be? Ya. Nah, batasan itulah stop lafaz warahmatullahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi dulu. Hadap kiblat lagi mukanya, baru mulai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika ngucap warahmatullah itulah, itu waktu kita noleh ke kanan dengan kepala kita, noleh ke kiri dengan kepala kita. Posisi dada pada waktu ngucapkan dua salam ini tetap menghadap ke arah kiblat. Makanya tadi kita sampaikan, ya, yang masyarakat awam tidak paham tadi, kesian. Lah sudah nak nutup sholat tapi sholatnya batal. Kenapa? Dadonya berpaling gara-gara ngerjakan sunnah. Kan noleh ke kanan tadi kan sunnah, noleh ke kiri sunnah. Nah, gara-gara noleh ke kanan noleh ke kiri karena tidak paham tata caranya, dia melok gerakkan ke kanan dadonya. Nah, ini membatalkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya perhatian betul, ya, harus kita paham, sadar pada waktu kita sholat, jangan sampai dado kita bergerak noleh ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini perihal perihal salam, ya. Kemudian yang terakhir tartib. Apa tartib? Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu di tempatnya. Jadi berurutan. Ya, berurutan sesuai yang dengan kita sebutkan tadi. Sesuai dengan ketentuan urutannya masing-masing. Wajib ketika kita mengerjakan salat demikian. Tidak boleh rukun-rukun salat itu kita bolak-balik. Ya. Ya, makanya jikalau terjadi kejadian ada beberapa rukun salat yang kita dulukan dari rukun yang lain. Misal ruku sebelum baca Fatihah. Ruku sebelum baca Fatihah, sah tak salatnya? Kalau sengaja tidak sah. Apa? Gambarannya lupa. Kalau sengaja, misal ruku satu sujud sebelum ruku, ini kalau dilakukan dengan sengaja jelas, ya, sepakat para ulama itu membatalkan salatnya karena tidak tertib. Nah, kejadian yang banyak terjadi ketika lupa. Salat lupa membaca Fatihah. Ya.
akhir iftitah itu apa dia? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Disangka dia amin. Ya, mirip kan minnya kan? Ya, disangka dia amin. Allahu akbar. Rukuk dia. Pada waktu rukuk ingat, nah, belum baca Fatihah. Ya. Lagi rukuk atau lagi i'tidal atau lagi sujud, dia ingat kalau tegak tadi belum baca Fatihah. Ya. Dalam arti kata kesimpulannya apa? Lupa Fatihah. Makanya rukuk sebelum baca Fatihah. Fatihahnya lupa. Nah, apa hukum salatnya? Lupa. Kalau sengaja batal, ini lupa. Betul tidak tatib, tapi disebabkan karena lupa. Ya. Ya, lupa baca Fatihah. Saking lemak dengar imam membaca surah, luar biasa. Dari Masjidil Haram, saking lemak dengar suaranya, Masya Allah. Ya. Fatihah yang kita baca dewek lupa kita baca Fatihah. Ya. Ingatnya pada waktu lagi rukuk, nah belum baca Fatihah. Jadi kesimpulannya, apa hukum seseorang yang sholat lupa membaca Fatihah? Satu, ketika itu dia sholat dewean. Yang kedua, sholat berjamaah. Harus bisa kita nanggepinya. Yang pasti tidak ada batal sholatnya. Karena apa? Lupa. Nah, tinggal bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Ketika dia sholat berjamaah, ya, mungkin terlalu khusyuk sholatnya sehingga sampai lupa Fatihahnya. Ya, karena terlalu khusyuk sholatnya lupa Fatihahnya dalam sholat berjamaah, ya sudah. Ya. Peloi imam sampai akhir sholatnya. Ketika imam salam, tambahi 1 rakaat. Artinya apa? Rakaat yang kita lupa baca Fatihah itu tidak dianggap, bukan hitungan rakaat kita. Makanya setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, kita tambahi 1 rakaat. Makanya itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita jingok jamaah, ya, dia di saf pertama, mungkin juga dia datang bareng kita, tahu-tahu ketika salam dia tegak, nambah lagi 1 rakaat. Itu biasanya ada rukun yang dia lupa. Ada rukun yang dia lupa. Ini datangnya bareng. Lain halnya kalau dia masbuk, jelas kalau masbuk itu kan masbuk. Ini enggak. Datang memang dari awal, melok takbiratul ihram sama imam sama kita. Tapi ketika imam salam dia tegak. Nah, itu biasanya ada rukun yang dia lupa. Makanya dalam salat berjamaah kalau kita makmum ada rukun yang lupa, maka rukun yang lupa di rakaat itu menyebabkan rakaat itu tidak ada masuk hitungan, tidak sah. Rakaat itu yang tidak sah. Makanya setelah salamnya imam, kita tegak, tambah lagi 1 rakaat sampai selesai baru salam. Itu kalau dalam salat berjamaah. Itu nyikapinya, ya. Alhasil jangan dibatalkan kemudian kita takbir baru. Nah, itu jangan. Ya. Ini kan yang nandak pening kepala dia. Ya, batalkannya takbir baru. Itu salah. Teruskan salat dia, imam salam baru tambahi 1 rakaat. Nah, ketika salatnya dewean. Ya, ketika salatnya dewean, ini yang banyak menyebabkan kita banyak lupa, ya. Nah, ini. Nah, ketika salat itu salat sendirian, misal tadi gambarannya rukuk sebelum rukuk sebelum baca Fatihah. Kapan dia ingat kalau dia belum baca Fatihah? Misal pada waktu sujud. Pada waktu sujud Allahu Akbar, ya. Ingat, oh, ya Allah, lupa baca Fatihah. Maka apa yang dia gawekan, langsung tegak, jangan teruskan rukuknya, jangan teruskan sujudnya, langsung tegak be. Ya, tadi kan sujud pertama. Ketika sujud pertama dia ingat kalau dia itu lupa maca Fatihah. Jadi jangan diteruskan, ya, setelah sujud dudukan terus, enggak, langsung tegak be. Tegak, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Lanjutkan rukuk, i'tidal, sujud sampai selesai. Ya, sampai selesai. Hal demikian dilakukan, itu caranya, maksudnya ketika dia belum nyampe ke rukun yang sama pada waktu membaca Fatihah, yakni berdiri tegak sempurna. Lain halnya, misal lupa baca Fatihah tadi di rakaat pertama. Ingatnya kapan? Di rakaat kedua. Waktu rukuk dah ingat, i'tidal dah ingat, sujud pertama dah ingat, duduk antara dua sujud dah ingat, sujud kedua dah ingat. Allahu Akbar.
pada waktu tegak rakaat kedua nak maca Fatihah ingat dia. Nah, ya. Rakaat pertama tadi lupa maca Fatihah. Rakaat pertama tadi lupa maca Fatihah. Maka cak mana? Teruskan salatnya rakaat pertama tadi tidak dihitung. Rakaat yang pertama tadi tidak dihitung. Ya, makanya rakaat keduanya itulah yang menjadi rakaat pertama. Jadi kalau sebelum nyampe berdiri tegak di rakaat selanjutnya langsung lakukan. Ingat pada waktu rukuk misalnya, ya, langsung tegak lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Ingat pada waktu sujud pertama, pada waktu duduk antara dua sujud atau sujud kedua, ya, sujud kedua ingat kalau dia belum baca Fatihah langsung tegak ya. Langsung tegak, baca Fatihah, kemudian rukuk, teruskan salatnya. Soalnya apa? Kalau kita lupa, ya, rukun sehingga mendulukan rukun yang lain terhadap rukun yang kita lupa, salatnya tidak batal. Cuma kita harus tahu dan paham bagaimana cara menyikapinya. Lain halnya kalau sengaja tadi, memang jelas batal. Nah, ini dikarenakan tidak sengaja. Kemudian yang gambaran yang kedua, ini gambar yang pertama ini mendahulukan rukun qauli dari rukun fi'li. Ya, mendahulukan rukun fi'li ruku sebelum rukun qauli. Baca Fatihah. Nah, misal gambaran yang kedua, sujud sebelum ruku. Sujud sebelum ruku. Berarti lupa apa dia? Iya. Habis Fatihah, habis surah langsung sujud. Tak serukuan lagi. Tak seiktidalan lagi. Ya, langsung sujud. Nah, ini gambaran yang kedua. Ya, gambaran yang kedua, ya, mendahulukan apa namanya tadi rukun yang namanya ruku ataupun iktidal, ya, daripada sujud. Nah, disebutnya ka'an sajada qabla ruku'i, ya, ka'an seperti sujud sebelum dia ruku, ya. Nah, ini kalau digawekan, ya, digawekan dengan sengaja maka menyebabkan jelas salatnya batal. Ya, digawekan dengan sengaja maka menyebabkan salatnya batal. Jikalau digawekan, ya, dikarenakan kita lupa, maka falah tidak menyebabkan salatnya batal. Lantas apa yang sikap yang harus dilakukan? Tajibu alaihi i'adatul muqaddam fi mahalli ilam yablugha mithlah, ya. Nah, jadi yang dia dulukan tadi itu tidak dianggap. Ya. Yang dia dulukan tadi itu tidak dianggap. Artinya apa dia? Ya. Tidak diulang, ya. Ini ingat salat dewean, tapi kalau salat berjamaah insyaallah tidak terjadi karena ada komando kan? Ada komando tidak mungkin terjadi kalau ini salat sendirian kemungkinan. Jadi yang didulukan tadi yang berupa rukuk sama i'tidal, tidak dianggap. Jadi apa? Balik lagi langsung ya. Langsung tegak, kemudian dia rukuk, kemudian i'tidal, baru sujud. Ulangi lagi. Itu kesimpulannya. Ya, ingat. Yang membatalkan salat kita kalau kita tidak tertib itu kalau ada unsur kesengajaan kita ngelakukannya. Tapi kalau kita tidak sengaja, tidak jadi masalah, tidak ada membatalkan salat kita. Jadi tinggal kita pahami baik. Nah, kemudian yang nomor 1 sama nomor 2 tadi, gambarannya nulukan Fatihah sama nulukan rukuk tadi, sujud tadi, itu tidak membatalkan sholat, tapi kaget, ya, sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Ya, ingat, sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu kalau kita sholat dewean. Tapi kalau kita lupanya waktu berjamaah tadi, sunnah sujud sahwi tidak? Tidak disunahkan. Ya, sujud sahwi itu kalau kita salatnya dewean. Nah, cak tadi kan lupa maca Fatihah dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah itu tidak disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena berjamaahnya. Ya, karena imam tidak ada sujud sahwi, maka tidak disunahkan. Jadi kesunahan sujud sahwi jika melakukan hal dua itu yang kita lupa tadi, yang kita gambarkan tadi, itu kalau kita ngawalkan salatnya sendirian. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian 3 daripada rukun terakhir salat
rukun-rukun salat fardu kita ya. Apa tadi? Yang pertama, yang ke-11 tadi sholawat, kemudian 12 salam, yang ke-13 tartib. Nah inilah 13 rukun salat. 13 rukun salat. Kenapa 13? Karena memang ada juga yang mengatakan 14. Ya, dari yang kita sebutkan dari awal mulai niat sampai tartib. Kalau yang mengatakan rukun salat itu 14, berarti yang kurang apa? Hah? Mungkin kan Bapak Ibu sekalian baca buku-buku atau dengar dari ustadz yang lain, ada yang mengatakan rukun salat 14, bahkan ada yang mengatakan 17. Nah kita harus paham letak bedanya di mana. Ya. Kalau yang mengatakan 14, ya mengatakan 14 itu ditambahi tumak nina. Ya, tambahi tumak nina. Nah, kalau yang mengatakan 13, tumak ninanya ada apa tidak? Ada. Tapi sudah langsung masuk ketika menyebutkan ruku dan tumak nina. Iktidal, ada tumak nina di dalamnya sudah. Sujud, ada tumak nina. Duduk antara dua sujud, ada tumak nina. Karena 4 rukun ini yang wajib tumak nina. Nah, ulama fikih mengatakan 13, tumak nina dimasukkan menjadi syarat sahnya ruku, sahnya iktidal, sahnya sujud, dan sahnya duduk antara dua sujud, sehingga 13 ya jumlahnya. Yang mengatakan 14 ya. Nah, tumak nina yang menjadi syarat di 4 rukun ini dikeluarkan jadi rukun tersendiri ya, tambahnya 1 tambah tumak nina jadi 14. Jadi 1 yang nomor berapa, berarti nomor 9 atau nomor 8, tumak nina di 4 rukun. Itu poinnya. Tumak nina di 4 rukun. Apa di rukun itu? Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, yang mengatakan 17 ya, berarti 13 tadi ditambahi 4 tumak nina. Nah, ruku nomor berapa ruku tadi? Nomor 5, 6-nya tumak nina. Ya, 6-nya tumak nina. 7 iktidal, 8-nya tumak nina. Ya, 9 sujud, 10-nya tumak nina. Nah, seterusnya. Jadi pada hakikatnya jumlahnya itu sama. Cuma yang dibedakan ada yang tumak nina dimasukkan dalam rukun, ada yang tumak nina dipisahkan cuma jadi 1, ada yang dipisahkan jadi 4. Makanya ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Alhasil kesimpulannya itu sama, dak kate yang dak kate perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu jemaah sekalian perihal berkaitan mengenai rukun-rukun salat. Mungkin dari apa yang kita sampaikan mungkin ada yang belum jelas atau yang kurang paham, fadhil silakan ditanyakan dia tuh. Ataupun permasalahan fikih lainnya. Ibu jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya Bu, dia tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. ingin terima kasih Ustadz atas pencerahan pagi ini sehingga kami mendapat ilmu yang baru kayaknya Tad. Yang sebelumnya karena kita orang awam bukan di pesantren jadi nggak begitu mendalam dalam sholat ini. Yang kami perlu tanyakan tadi sudah belajar kita yang mana yang harus kita tambahkan dan lain sebagainya. Tolong Ustadz, yang mana baik yang kita lakukan sujud sahwi itu, yang mana yang lupa? Sudah itu yang lupa yang mana yang kita harus lakukan sujud sahwi. Dan itu yang kedua, kadang-kadang kita ada yang lupa, kata Ustadz tadi kan lanjut dan lain sebagainya, tambah rakaat. Kadang-kadang kita itu stop, ngulang lagi sholatnya, Allahu Akbar lagi. Itu cak mana hukumnya Tad? Oncak terakhir gitu. Iya dah. Pening kepala sudah batal kan bulan baru kan. Iya. Nah, perihal yang pertama Bapak Ibu sekalian itu sudah pernah kita jelaskan di 2 pertemuan sebelumnya, 2 bulan terakhir. Jadi kesunahan sujud sahwi itu ya bukan di apa yang kita lupa, bukan. Jadi ada 4 sebab. Ya, ada 4 sebab. Nah, di antaranya 4 sebab itu ninggalkan namanya sunnah abad. Cak tadi ada maca salawat pada waktu tahiyat akhir.
kemudian ndak ada baca salawat kepada Nabi, salawat di tahiyat awal atau salawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Nah itu ya ninggalkan sunnah abad, disunahkan sujud sahwi. Atau lupa dalam solat seperti jumlah rakaat solat, kemudian lupa mengenai rukun, ini sudah digawekan atau belum, itu disunahkan sujud sahwi kalau. Jadi ada 4 poin. Nah dari 4 poin ini cabangnya baru banyak. Ya dari 4 poin ini cabangnya banyak. Ya alhasil kebanyakan mayoritas rata-rata solat yang kalau kita lakukan itu dengan sengaja bisa batal dan dilakukan tidak sengaja tidak batal, ya itu disunahkan sujud sahwi rata-rata. Kalau dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat kita, cak tadi. Sengaja tidak maca Fatihah, batal tak sholatnya? Batal. Nah, dikarenakan lupa, ya, itu tidak membatalkan sholat kita. Nah, rata-rata kejadian yang terjadi seperti demikian dalam sholat itu kagak tidak ada batal tapi disunahkan sujud sahwi. Itu kesimpulannya. Ya, tapi kalau lebih jelas kagak dijelaskan satu-satu daripada 4 sebab disunahkan sujud sahwi. Itu sudah kita jelaskan di 2 bulan kemarin, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Nah, iya. Ya, itulah tadi, itu apa senjata terakhir kita itu, oncak terakhir. Pening-pening kepala sudah batal ke be? Ya sudah, selesai salatnya. Afdolnya jangan demikian, afdolnya, ya, afdol jangan demikian. Ada yang harus kita sikapi sebagaimana dengan hukum salat. Ya boleh apa tidak? Boleh, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang pasti dia tahu itu membatalkan sholat dia. Nah, kemudian dia pusing, ya, cak mana nak nyikapnya dia batalkan sudah, tidak jadi masalah. Ya, ulang dari awal. Tapi insya Allah dengan ibu sering-sering belajar, lama-lama paham bagaimana cara menyikapinya yang benar. Nah, itu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Mau tanya, kalau misalkan imam kemudian dalam bacaan suratnya misalnya surat sajadah, tiba-tiba dia lupa, ya kan? Ataupun surat yang lain, karena dia selaku imam, apakah setelah di tengah-tengah itu lupa dia langsung bisa melakukan ini selanjutnya, atau dia mengulangi, artinya tidak membaca surat sajadah? Seperti mohon tunjuk arahannya. Imam ini makmum cara menyikapi lupanya imam atau apa yang dilakukan imam, ya. Nah, jadi demikian dua-duanya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, ya, khusus yang bagian depan belakang imam, ya, ketika imam lupa atau salah di dalam hal bacaan yang hukumnya sunnah, disunnahkan kita satu untuk mengingatkan. Ya, salah misalnya bacaan itu disunahkan untuk mengingatkan dengan membaca tasbih. Nah, kemudian imam ketika diingatkan oleh makmum kalau bacanya dia salah dengan baca tasbih subhanallah, ya, itu imam diem dulu. Diem. Nah, diemnya imam ini, ya, tanda bahwasanya imam nyuruh makmum yang mengingatkan tadi untuk mengingatkan dia yang mana yang salahnya. Ya. Subhanallah, diam dulu imam. Nah, yang nunjuk tahu subhanallah tadi dikarenakan salah, ya, dia yang negoskan. Nah, ya, jadi dia harus paham juga. Imam juga harus paham ketika subhanallah kan dia diam. Nah, pada waktu diamnya imam itulah itu menerken atau neruskan. Nah, dan imam kadang imam itu ya gegabah dia. Ya, terjadi apa? Diulangi lagi, tidak ketemu lagi, diulangi lagi, tidak ketemu. Ya kalau sudah ketemu sudah diem. Nah, ketika diem, tidak tahu makmum melok diem pula. Iya. Nah, makanya makmum melok diem pula. Nah, kalau sudah itu sudah baca yang lain beda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bukan sedieman. Makmum diem apa karena lupa. Imam diam karena lupa, makmum juga diam karena tidak bisa negoskan. Jadi sesama sediaman enggak, sudah. Kalau sudah demikian, maka imam gantilah surah atau ayat yang lain. Tidak usah diteruskan, tidak jadi masalah. Nah, itu. Ya. Nah, cak mana kalau langsung rukuk, misalkan. Cak mana kalau imam langsung kesimpulan langsung rukuk.
Nah, jingok keadaan makmum. Kalau ayat yang sudah dibaca sampai dia lupa tadi itulah agak panjang, dalam arti kata Fatihahnya makmum lah kelar, galau, tidak apa-apa dia ruku. Tapi kalau baru satu ayat lah lupa, yuk, makmum baru Ar-Rahmanir Rahim langsung ruku, kesian makmum. Ya, bekerja-kerjaan kayak dia. Nah itu, jadi kalau imam ngembek tindakan langsung ruku, perhatikan dulu, ya. Kira-kira makmum itulah kelar galau Fatihahnya atau belum. Dalam arti kata lupanya sudah agak lama, agak panjang, ya, agak panjang surah atau ayat yang sudah dia baca. Yang mana itu sudah Fatihahnya makmum sudah kelar. Nah, ada apa-apa dia ruku, langsung ruku. Allahu Akbar. Tapi kalau istilahnya baru sebentar dia baca lalu lupa, maka afdalnya jangan langsung ruku. Iya, baca apa surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai selesai baru Allahu Akbar. Nah, itu, ya. Itu. Ya, dia tuh. Ini Pak Ustadz hubungan dengan sajadah yang tadi lah. Di subuh Jumat itu kan imam tuh sering-sering baca surah sejadah ya. Tadi sudah tanyakan kalau lupa, ini bukan lupa Pak Ustadz. Mana kira kalau kita buka Quran itu hukumnya mana? Apa diperbolehkan apa tidak? Kalau buka Quran itu konsentrasi kita kan kurang. Jadi khusus jadi kita merhatikan bacaan di Quran tuh. Nah ini boleh tak? Imam yang imam sholat subuh baca surah sajadah, dia Baca buka Quran. Depan Quran. Dia buka Quran atau makmumnya yang buka Quran? Bukan, dia imam baca Quran, tapi Cak di situ dibukakan. nah, iya. Ya kalau boleh apa tidak boleh, tidak jadi masalah. Ya, boleh apa tidak imam yang imami sholat buka Al-Quran atau kita makmum. Ya, ketika imam sholat kita buka Al-Quran atau ketika kita sholat dewean buka Al-Quran, boleh, tidak jadi masalah. Ya, bahkan sangat dianjurkan di sholat malam. Bahkan sangat dianjurkan kalau kita sholat malam untuk membaca Quran dengan tartil. Kalau bisa ada hizib makro terkhusus, baca walaupun tidak ada hafal. Mungkin jarang Bapak Ibu sekalian kalau sholat malam kan paling yang dibaca kuliah kulhu. Kalau bisa Bapak Ibu, terus ibu-ibu yang rajin, ya, kalau bisa dibuat hiziban. Maksudnya apa? Kita sholat misal tahajud berapa rakaat, ya, 2 rakaat pertama baca setengah halaman, ya, seperempat, oke. Rakaat pertama, kedua baca lagi dengan membuka Al-Quran. Apalagi zaman sekarang ada handphone lemah. Jadi handphone tuh jangan dibuat untuk apa? Chatting terus. Sekali-sekali buat masuk ke dalam ibadah gitu. Buka Al-Quran. Tidak apa-apa dibaca. Ya. Baca Qurannya, baca Quran dengan cara melihat Quran atau bawa handphone pada waktu sholat, terus sholat malam. Tidak apa-apa jadi masalah. Nah, dibaca. Ya. Saat rakaat pertama dapat salaman, rakaat kedua dapat salaman. Kalau semalam, Bapak Ibu sekalian, Ibu bisa baca, Bapak bisa baca selembar semalam. Ya. Itu sebulan dapat 3 juz. Salat malamnya. Ya. Kalau dia salat malam baca selembar tidak tahu nak dibagi berapa rakaat, of to you, terserah, ya. Itu 3 bulan dapat berapa? Kalau semalam selembar, berarti 10 hari sejuz, sebulan 3 juz, ya. Berarti 10 bulan khotam Bu Qurannya. Yang istimewanya menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Jarang-jarang loh. Kebanyakan khotam itu yang maco dewean atau lebih banyak lagi tadarusan. Yang maco sholat khotaman dalam sholat jarang. Makanya kalau bisa yang rajin sholat malam demikian. Ya, makanya cak mana hukumnya baik imam, makmum atau yang sholat dewean, ya dia sholat buka mushaf, buka Quran, tidak jadi masalah, boleh. Boleh. Salatnya sah. Tapi kalau nak afdolnya lagi, lebih mantapnya lagi, yo hafalan. Yo, hafalan. Ketika kita hafal, masuk ke tingkat selanjutnya, kita bisa tadabbur dengan apa yang kita baca. Yo. Tapi kalau kita buka Al-Quran, konsentrasi kita dengan apa yang kita jingo. Untuk mentadabbur kan agak repot kalau yang tidak biasa. Nah, kalau yang sudah hafal dengan Al-Quran, hafal dengan apa yang dia baca sajadah, itu mudah untuk mentadabburkan apa yang dia baca, yang dia baca itu. Ya. Kalau hukumnya sah-sah baik, tidak jadi masalah. Tapi kalau afdolnya bagusnya pakai hafalan, itu afdoliyahnya. Ya, tapi kalau sah tidak jadi masalah. Nah, itu ya.
Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanyakan, kita umpama sudah sembahyang, sedang sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita sudah selesai sembahyang zuhur, salam, tapi ada yang teriak, kamu tu baru 3 rakaat. Ya. Iya, jadi gimana ini? Nah, Cara iya. mengatasi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi sama Nabi juga. Pernah terjadi sama Nabi. Nabi sholat zuhur, sholat asar. Kalau itu 3, Nabi 2 rakaat. Nabi 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, agosartah am atmamta? Engkau ini mengkosor atau sholat sempurna? Ketika Nabi dengar ada yang neriakkan demikian, Allahu Akbar, tegak langsung. Jadi nyikapinya macam mana? Langsung tegak. Nah, dengan syarat, 1, yang lupa tadi belum batal sholatnya. Yang kedua, belum banyak baca-bacaan. Lain kalau sudah la ilaha illallah la syarika lahu panjang, mungkin kurang serakaat. Nah, batal sudah. Lak jauh, lak kelamuan. Ya, jaraknya juga masih harus dipahamkan. Jaraknya tidak boleh lamunian. Yang kedua, tidak boleh banyak katoh-katoh yang keluar dari lisan kita, karena itu bisa membatalkan sholat. Makanya Nabi tadi sudah salam. Ya. Nah, cak tadi kan tidak ada berturutan sholatnya. Salam bukan di tempatnya. Ya, belum waktunya salam, Nabi salam. Dikarenakan lupa, tidak ada batal. Nah, makanya ketika Nabi diingatkan, maka tegak langsung Nabi ngembek Allahu Akbar. Cuma negoskan rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Kalau tadi tinggal rakaat keempat bukan ngulang dari pertama lagi enggak. Nah, dengan syarat 1 ya, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar. Di sana mic-nya. Tadi Ustaz menjelaskan kalau makmum yang lupa Fatihah itu berdiri sendiri setelah imam salam. Yeah. Nah, sekarang seandainya di sholat asar imam yang lupa baca Fatihah, gimana tuh, Ustaz? Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Imam yang lupa baca Fatihah. Ya, ini imam loh. Benar, bagus pertanyaannya. Ya. Ini imam. Nah, yang kedua nih pasti heboh nih pasti. Pertanyaan kedua ini pasti heboh. Makanya balik-balik ke pemahaman makmum. Ya. Imam yang paham ketika dia lupa di rakaat dia lupa baca Fatihah, berarti wajib dia harus nambah 1 rakaat. Imam tadi. Ya. Nah, ketika dia nambah 1 rakaat, kaget enggak pasti makmum? Kan sudah rakaat terakhir. Ya. Rakaat terakhir harusnya kan salam. Ini kata imam, Allahu Akbar, kata makmum subhanallah. 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 Oh, ring mago itu. Bukan lagi nyegah itu sudah. Nah, jemaah sekalian, kalau terjadi hal demikian, imam sudah disubhanallah berkali-kali, masih dengan kondisi dia telah tegak, diam ke berarti imamnya paham. Ya, kalau dia tegak itu lupa, disubhanallah sekali langsung duduk. Kalau tegaknya itu lupa, rakaat lebih gambarannya, dia langsung duduk. Nah, ketika subhanallah, masih juga dia tegak. Nah, ini berarti tadi ada rukun yang dia lupa, makanya dia sempurnakan. Nah, itu imam. Jadi tetap dengan kondisi dia nambah 1 rakaat walaupun seluruh makmum berteriak subhanallah. Ya, kondisi dia tetap wajib, ya. Nah, sekarang makmum ketika imam melakukan hal demikian, apa yang dia lakukan? Afdolnya tunggu imam. Ya, jangan niat mufarokoh, walaupun boleh dia niat mufarokoh. Ya. Misal, jadi 2 pilihan. Ketika imam tegak sudah disubhanallahi dan tidak duduk juga, makmum milih mufarokoh. Aku niat pisah dengan imam, baca dalam hati. Aku niat pisah dengan imam. Sudah baca salamlah dewe. Ya, baca tahiyat akhirnya salamlah dewe. Karena dia sudah memutuskan hubungannya pisah dengan imam. Tapi itu kurang afdol. Nah, yang afdol cak mana? Sudah tunggu ke kita baca tahiyat, biarlah imam. Biar imam ngelakukan rakaatnya sampai terakhir. Ya, otomatis kan kita sudah selesai duluan tahiyat kita. Sampai imam duduk, imam baca tahiyat, imam salam baru melok salam. Nah, ini yang nomor 2 yang paling afdol. Tunggu imam sampai imam salam baru kita salam. Tapi yang pertama tadi mufarokoh pisah dengan imam itu pun diperbolehkan. Nah, itu. Ini agak heboh pasti. Jelas itu, ya.
Ada lagi? Ya, thank you. Thank you. Ya. Ini Pak Ustadz, pada waktu kita sholat malam Pak Ustadz, kita menggunakan HP atau menggunakan kitab Al-Quran. Itu kan berarti tangan kita banyak gerak. Apa boleh itu? Nah, makanya kan ada triknya, ada caranya. Dalam hal yang membatalkan sholat, thalathu raka'atin mutawaliyatin walau sahwan, ngelakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Ngelakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Ingat berturut-turut, ya. Kalau tidak berturut-turut, ada jeda antara gerakan demi gerakan, ada jeda, berarti kan tidak berturut-turut. Mugolo nak 10 kali tidak jadi masalah. Yang betul tuh, yang batal tuh. Nah, itu pun kalau dilakukan oleh anggota badan yang berat seperti tangan. Tapi kalau sekedar jari-jari, tidak apa-apa. Makanya caranya kalau kita ini misalnya mushaf, ya pegang cak ini, ya. Ini senderkan di sini. Nah, tidak apa-apa ini dibalik. Ribuan kali jari-jari muka ini tidak jadi masalah karena ini anggota ringan. Yang 3 kali tidak boleh gerakan berturut-turut kalau anggota berat. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini. Tapi kalau tangan cuma sekedar ini baik, makanya ditahan. Tidak apa-apa. Ibu-ibu begaut misalnya, tahu begaut tidak? Begaruk, begaut. Kalau cak ini batal. Oh, selagi ada digesuk, Tapi kalau dia cak ini, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tahan dulu ini. Nak cak ini tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak ada batal. Karena ini anggota ringan. Tidak ada membatalkan sholat. Jadi anggota itu tangan ditahan, nah balik tidak apa-apa Pak. Nah misalnya tidak apa-apa, jadi masalah. Ya itu. Ini bertahan 2 ini. Ya. Ya ibu-ibu. Terima kasih Ustadz. Yang saya tanyakan di sini pada sholat subuh. Subuh itu kan ada kunutnya. Terus kita ke Muhammadiyah itu kan nggak ada kunut ya Ustadz ya. Kita kalau makmum ada kunutnya sebaiknya kita ikut angkat tangan atau kita diem. Nah sebaiknya gimana ini Ustadz? Karena kita makmumnya. Terima kasih Ustadz. Jadi yang pasti wajibnya bagi makmum itu gerakan imam yang dipeloi. Gerakan itu yang wajib. Jadi ketika imam iktidal, dia maca kunut kan imam kan tegak agak lama. Ya. Nah, gerakan itu yang dipeloi itu yang wajibnya. Itu yang wajib dalam arti kata tidak boleh ibu ketika imam iktidal baca kunut dikarenakan tidak ada baca kunut langsung sujud. Tidak boleh. Nah, jadi kewajiban kita pada waktu itu kita yang tidak ada berkunut, jadi apa? Meloi imam dalam gerakan. Pada waktu itu imam posisinya iktidal, maka kita wajib posisi iktidal juga. Nak maco dak maco kunut fadholu silakan, nak angkat tangan dak angkat tangan juga silakan. Ya. Tak jadi masalah. Yang dak berkunut misalnya sudah, dia diem dak usah baca kunut, kemudian dak usah juga ngangkat tangan dan dak usah juga ngaminkan. Karena kewajiban dia adalah mengikuti gerakan imam yang lagi tegak pada waktu iktidal sedang baca kunut, ngikuti gerakan. Bukan mengikuti apa yang dibaca atau imam mengangkat tangan, itu bukan, dikarenakan mungkin lain pemahaman seperti Muhammadiyah. Nah itu. Jadi kewajiban cuma melok gerakannya yang lainnya tidak ada wajib. Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Habis? Ayo. Nah, iya. Ya. Salat sudah kelar salat. Ya, sudah kelar salat. Tak tahunya ada yang ngomong, "Mangci, salat mana tadi mau rakaat?" Sudah, tak jadi masalah, sah. Ya, sah sudah. Yang namanya kejadian setelah salat seperti itu tadi, itu sah, tak jadi masalah, tak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau kurang, ya, tambahi, ya. Ayo, ya Pak Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk mudahnya begitu Ustaz ya. Iqra' ma tayassara minal Qur'an saja. Jadi kalau memang kita susah menggunakan handphone atau menggunakan Quran kecil, itu kan menyusahkan. Jadi bagi pemula
Bagi yang lah belajar tahajud ini, kalau dengar itu tadi kan jadinya susah dia. Jadi baca ayat yang mudah. Ma itu bahaya, Bu. Sepakat tak? Nah, itu. Jadi ayat itu adalah sunnah. Nah, kalau kita memang tak hafal, tak baca, nak baca selembar, ngapalkan wadduha lagi bolak-balik, itu bayalah balik. Kuliahul kafirun bolak-balik. Tak ketemu. Nah, tak ketemu. Jadi bacalah yang mudah-mudah baik. Tahajud terus, ikhlas, khusyuk, gitu kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sudah? Isyraq masuk jam berapa Isyraq? 6.15. Ini perlu saya tambah sedikit Bapak Ibu sekalian mengenai sholat Isyraq, ya. Itu masuknya sholat Isyraq bukan pas Isyraq di situ loh. Pahami? Kan ada kadang syuruk ya. Jam berapa kalau syuruk sekarang itu udah katik situ? 6.15. 6.15. Iya. Isyraqnya? Hah? 6.10, 6.15, 6.18 yang mana ini? Yang tertulis asti isyraq bid matahari. Jam berapa? Hah? Anda itulah lama 6.45. 6.10 ya, kemungkinan 6.10. Kalau di HP ini 6.8. Nah, jadi isyraq jam 6:10. Nah, kapan kita ngawikan salat sunnah isyraq? Jangan di 6:10, enggak boleh loh. Belum masuk waktunya itu. Jadi kata Nabi, ya, hadisnya idza asyraqatis samsu wartafa'at. Apabila telah isyraq, terbit matahari dan tegak. Jadi terbit dulu kemudian tegak. Terbit 6:10. Nah, tegak ini makan waktu. Kata para ulama fikih 4 derajat, setinggi ujung tombak. Nah, 4 waktu ini kurang lebih kalau di kitab-kitab fikih sampai 16 menit ditangguhkan. Jadi 6:10 tambah 16. Berapa itu? 6:26 baru masuk waktu isyraq. Nah, jadi kalau 6:10 sampai 6 berapa tadi itu? Sampai 6:26 itu belum diperbolehkan. Nah, inilah yang kata para ulama yang 6:65 berarti ditambah 14. 14 tambah 5 jadi 6:19. Nah, Ustaz, kesimpulannya Ustaz sebentar. Jadi bukan soal kita itu sebenarnya isyraq itu, sholat isyraq ini kita melihat matahari. Tapi daripada susah-susah matahari, kata UAS, ini UAS bukan saya. Samakan saja dengan maghrib. Maghrib kita jam 6.10. Nah, kita sholatlah jam 6.10 itu kira-kira. Tidak bisa Pak, patoknya demikian tidak bisa. UAS, ya. UAS itu kan jelas. Jadi panutan kita juga kan. Beda. Nah, jadi kami sini sepakat. Kalau jam 6.10 atau lebih atau kurang-kurang dikit itu memang begitu kata UAS. Oke. Boleh dilihat di Google. Waktu tenggelamnya sama, ya betul. Dia seorang ulama besar. Gini ya. Tenggelam matahari 6.10. Oke, kita hukumi isyraq 6.10 juga boleh. Nah, tapi masuknya waktu isyraq itu bukan waktu pas terbitnya, bukan. Cak salat maghrib pas tenggelamnya. Nah, ditambahkan itu ada kata wartafa'at. Kalau ibu-ibu nak lemak memahaminya buka Google, kapan masuk waktu isyraq, pasti ketemu sama dengan apa yang saya sampaikan. Nah, wartafa'at itu naik dia. Nah, jadi 6.10 terbit, misal 6.10 terbit sama seperti tenggelam, misal patokannya demikian kata UAS. Nah, ada wartafa'at itu, naiknya itu kata para ulama kira-kira setinggi ujung tombak. Nah, makan waktu itu 4 derajat 16 menit. Makanya 6.10 tambah 14. Nah, itu baru gambaran masuk waktu isyraq. Kalau sholat sebelum masuk waktunya sah tidak sholatnya? Nah, itu hukumnya. Ustaz, penjelasannya bukan begitu. Masuk waktu terbitnya matahari itu bukan jam 6:10. Maksudnya daripada kita pusing-pusing melihat matahari, katanya sesuaikan saja, kata UAS, sesuaikan saja dengan waktu maghrib. Waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib jam 6:10. Nah, kira-kira kalian sholatnya waktu itu, bukan soal ditambah-tambah tadi. Bukan terbitnya matahari itu jam 6.10, bukan, sudah ditambah itu. Ya, sudah ditambah. Itu bisa coba kagak dijengok anak coba jengok juga penjelasan UASnya. Penjelasannya jelas. Iya, kagak coba anak murojaah, anak jengok penjelasan UASnya. Mungkin ya
yang dipahami kita salah atau yang dipahami Bapak salah. Jadi alhasil kalau nak dengar hadisnya Bapak Ibu, ada kata asyraqat, ada kata artafa'at. Apabila terbit matahari dan naik tinggi. Dan naik tinggi baru masuk waktu sholat isyraq. Nah, naik tinggi ini yang banyak kurang dipahami. Ya, naik tinggi ini. Inilah kalau kita nak lebih jelas lagi, ada waktu keharuman sholat. Tahu? Ada waktu keharuman sholat ketika matahari terbit. Itu kan waktu keharuman. Tidak boleh sholat sunnah mutlak, tidak boleh sholat sunnah hajat, tidak boleh sholat sunnah safar, istikharah, tidak boleh itu. Nah, kapan? Pada waktu terbit matahari nak naik. Nah, waktu antara 14 menit tadi inilah waktu yang diharamkan untuk sholat. Kalau Bapak Ibu jemaah sekalian pernah dengar istilah itu. Nah, kakek kalau sudah dia naik nian, sudah 14 menit lewat, baru diperbolehkan. Itulah masuk waktu sholat sunnah isyraq, masuk waktu sholat sunnah duha, masuk kalau. Nah, ketika naik itu belum diperbolehkan. Coba kakek insyaAllah kita murojaah lagi, jengok lagi penjelasan dari Ustaz Uwas ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli rasul bulika wa ila hadratir rasul abil batusina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hilmal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.